Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di Kisah Rahmat. Hari ini kita akan mengangkat kisah yang luar biasa dari seorang sahabat Nabi. Kisah keberanian, keteguhan iman, dan perlindungan Allah yang nyata. Seorang pejuang sejati yang tubuhnya bahkan dijaga oleh malaikat. Pada masa awal dakwah Islam di Madinah, muncul sosok-sosok luar biasa yang bersedia mengorbankan segalanya demi kebenaran. Salah satunya adalah Hashim bin Thabit al-Ansyari, seorang pemuda dari kabilah Aus, sahabat dekat Nabi Muhammad. Beliau dikenal sebagai seorang pemanah ulung, pemberani, dan sangat teguh dalam pendirian. Hashim adalah seorang pejuang Badar. Ia ikut serta dalam perang Badar, Uhud, dan berbagai ekspedisi penting lainnya. Namun kisah yang akan kita angkat bukan hanya soal medan perang, tetapi tentang keteguhannya menolak kezaliman, kesetiaannya kepada Rasulullah, dan bagaimana Allah menjaga kehormatan tubuhnya bahkan setelah wafat. Latar kisah ini terjadi setelah Perang Uhud, di saat orang-orang kafir Quraisy mulai berusaha membalas dendam secara licik. Salah satu usaha mereka adalah dengan memancing para sahabat Nabi keluar dari Madinah melalui tipu muslihat. Dalam sebuah ekspedisi kecil yang dikenal sebagai peristiwa Ar-Raji, Hashim bin Thabit ditunjuk Nabi Muhammad untuk ikut bersama 6 sahabat lainnya. Mereka menyangka bahwa permintaan itu datang dari kaum yang ingin belajar Islam. Namun kenyataannya, itu adalah perangkap. Kisah ini penuh ketegangan dan keajaiban. Siapakah Hashim sebenarnya? Apa yang terjadi di tengah ekspedisi itu? Dan bagaimana Allah menunjukkan kemuliaan Hashim setelah syahid? Setelah Perang Uhud, luka umat Islam belum sepenuhnya sembuh. Namun justru di saat itulah, datang sekelompok utusan dari kabilah, Adal dan Karah. Mereka mengaku ingin memeluk Islam dan meminta Rasulullah mengirim beberapa sahabat untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Rasulullah menanggapi permintaan itu dengan semangat dakwah. Beliau memilih 6 sahabat, termasuk Hashim bin Thabit, untuk berangkat bersama mereka. Para sahabat pun berangkat dengan niat suci, menyebarkan Islam, membawa cahaya iman ke pelosok bumi. Namun, yang tak mereka ketahui, permintaan itu hanyalah tipu daya. Para utusan itu sebenarnya telah disuap oleh kabilah Quraisy dari Makkah untuk menjebak para sahabat. Mereka ingin membalas dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar. Ketika rombongan Hashim tiba di suatu tempat bernama Ar-Raji, di tengah gurun yang sunyi dan panas membakar, mereka disergap oleh pasukan bersenjata. Tiba-tiba saja dari balik bukit dan pepohonan, muncul puluhan orang yang langsung mengepung mereka. Hashim segera tahu bahwa ini bukan lagi misi dakwah, tapi medan perang. Tanpa rasa gentar, Hashim berkata lantang kepada teman-temannya, "Wahai saudara-saudara, kita tidak akan menyerah. Kita adalah utusan Rasulullah. Lebih baik kita mati sebagai pejuang daripada hidup sebagai tawanan musuh." Keenam sahabat bertempur habis-habisan. Hashim memanah musuh dengan cepat dan akurat. Beberapa orang tewas oleh panahnya. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Satu persatu sahabat gugur syahid. Sampai akhirnya, yang tersisa hanya Hashim dan 2 orang lainnya, Zaid bin Datsinah dan Hubaib bin Adi. Saat itulah musuh mulai menawarkan perjanjian. "Serahkan diri kalian, kami jamin keselamatan kalian." Namun Hashim bin Thabit menolak keras. Dengan suara lantang ia menjawab, "Aku tidak akan menyentuh perjanjian kaum musyrik. Aku tidak akan menerima perlindungan mereka." Dan dengan gagah berani, ia bertarung sampai titik darah penghabisan. Hingga akhirnya ia pun gugur sebagai syuhada, dengan kepala tegak dan darah membasahi bumi. Namun disinilah awal keajaiban terjadi. Setelah gugurnya Hashim bin Thabit dalam peristiwa Beiru Ma'unah, musuh-musuh Islam dari suku Hudhail tidak hanya puas membunuhnya. Mereka punya niat keji yang jauh lebih biadab. Mereka ingin memenggal kepalanya dan menjualnya kepada istri Abu Sufyan. Kenapa? Karena istri Abu Sufyan, Ummu Hakim, masih menyimpan dendam mendalam. Hashimlah yang dulu membunuh 2 orang kafir Quraisy di Perang Badar, termasuk kerabat dekatnya. Maka kepalanya akan dijadikan tebusan balas dendam. Sebuah kehinaan luar biasa yang akan mereka timpakan pada seorang mujahid. Namun, Allah tidak membiarkan kehormatan Hashim diinjak-injak. Begitu mereka mencoba mendekati jasadnya, Allah mengirimkan gerombolan lebah besar yang melindungi tubuhnya. Seperti penjaga langit yang tak terlihat,
lebah-lebah itu mengepung jenazah Ashim siang dan malam. Setiap kali para kafir itu mendekat untuk memotong tubuhnya, mereka dihadang oleh sengatan yang tak tertahankan. Hari demi hari, mereka menunggu, mungkin lebah-lebah itu akan pergi. Tapi mereka keliru. Ketika akhirnya hujan turun deras, air bah menyeret jasad Ashim bin Sabit ke arah lembah, menjauhi jangkauan mereka. Ashim telah gugur sebagai syuhada, dan kini jasadnya pun dijaga oleh langit. Ya Allah, sebagaimana aku telah menjaga agama MU ketika aku hidup, jagalah tubuhku setelah aku mati. Doa Ashim bin Sabit, yang terkabul dengan luar biasa. Dari bumi yang sunyi, menuju langit yang bersaksi. Kabar tentang gugurnya Ashim bin Sabit sampai ke Madinah dengan luka yang dalam. Satu persatu nama para sahabat yang terbunuh di Bi'r Ma'unah diumumkan. Umar bin Khattab terduduk diam. Para sahabat menangis. Tapi ketika nama Ashim disebut, Rasulullah terdiam sejenak. Lalu menengadah ke langit dan berkata, Allah pasti akan menjaga Ashim sebagaimana ia menjaga agamanya. Dan benar saja, Allah tunjukkan tanda kuasanya. Hari itu langit menjadi saksi. Pasukan kafir yang hendak mempermalukan tubuhnya dengan memenggal kepala, dihalangi langsung oleh makhluk-makhluk Allah, lebah dan hujan. Bukan pasukan bersenjata, bukan bala tentara manusia, tapi pasukan langit. Tubuh Ashim hilang, bukan karena dicuri atau dimutilasi, tapi karena Allah sendiri yang mengambilnya dari genggaman musuh. Ini bukan hanya tentang seorang syuhada. Ini tentang bagaimana Allah menepati janjinya pada hamba yang setia. Di saat banyak orang berharap dikenang, Ashim memilih dikenang oleh langit. Di saat banyak orang ingin tubuhnya dipuja, Ashim ingin jasadnya dijaga, bukan dipertontonkan. Dan Allah jaga. Kematian seorang mukmin bukanlah akhir, tapi awal dari kemuliaan. Ashim bin Sabit telah mengukir namanya di antara syuhada yang dijanjikan langit, yang gugur di bumi, namun harum hingga ke langit. Setelah peristiwa menggetarkan itu, para sahabat merenung dalam sunyi. Ashim bin Sabit bukan hanya meninggalkan tubuh yang tak tersentuh, tapi juga jejak keimanan yang menggema di hati orang-orang beriman. Di Madinah, Rasulullah tidak berhenti mendoakan para syuhada Bi'r Ma'unah. Namun, nama Ashim selalu disebut dengan satu doa khusus. Ya Allah, jaga Ashim sebagaimana ia menjaga agama MU. Dan kejadian itu menjadi penguat iman. Para sahabat berkata, jika Ashim dijaga Allah setelah wafatnya, bagaimana mungkin kita ragu Allah tidak menjaga kita saat hidup? Peristiwa ini menjadi pembelajaran besar, bahwa keikhlasan seorang hamba, sekecil apapun niat sucinya, tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Ashim hanya memohon agar jasadnya tak disentuh musyrikin. Ia tidak meminta dihormati, tidak berharap dikubur dengan kemuliaan dunia. Tapi justru karena itulah, Allah muliakan jasadnya dengan cara yang tidak dimiliki para raja. Lebah yang menjaga, hujan deras yang menutup akses, dan jasad yang hilang entah kemana, tapi pasti ke tempat yang lebih mulia. Rasulullah memerintahkan agar kejadian ini disampaikan, bukan sebagai cerita heroik semata, tapi sebagai pelajaran akidah, bahwa Allah selalu bersama hambanya yang setia, dalam hidup maupun setelah mati. Ashim bin Sabit, tanpa kepala yang dibawa musuh, tapi kepalanya tertunduk di hadapan Allah, penuh takwa. Di mana manusia melihat kematian, Ashim melihat janji Allah. Pemirsa kisah rahmat yang dirahmati Allah, kita telah menyaksikan bagaimana seorang sahabat bernama Ashim bin Sabit, yang mungkin tak seterkenal Abu Bakar atau Umar, namun memiliki keteguhan yang menggetarkan langit. Dia bukan hanya prajurit, tapi penjaga kehormatan iman. Ia memilih mati dengan dada terbuka menghadapi panah, daripada hidup dengan tunduk pada kemusyrikan. Kisah ini bukan hanya tentang kematian yang mulia, tapi tentang keyakinan yang hidup hingga akhir napas. Di tengah pengkhianatan dan jebakan maut, Ashim tidak pernah bertanya, "Mengapa aku? Mengapa harus aku yang mati begini?" Karena bagi Ashim, kebersamaan dengan Allah adalah jawaban atas semua tanya. Dan lihatlah, bagaimana Allah membalas doanya. Sesuatu yang mungkin tampak kecil di mata manusia. Ya Allah, jangan biarkan musyrikin menyentuh jasadku. Namun di mata Allah, itu adalah permohonan yang besar dan pantas untuk dikabulkan. Pemirsa yang budiman, berapa banyak dari kita hari ini yang meminta pada Allah, namun ragu pada kuasanya?
Ashim mengajarkan, mintalah dengan yakin, lalu berjalanlah menuju akhir dengan kepasrahan penuh cinta. Sungguh, tidak ada yang lebih manis dari dijemput ajal saat sedang membela agama. Dan tidak ada yang lebih indah dari kematian yang membuat langit bersaksi. Ashim bin Sabit mungkin telah tiada, namun kisahnya akan hidup selamanya di hati mereka yang merindukan husnul khatimah. Assalamualaikum. Ashim, engkau telah menepati janji, dan Tuhanmu tak pernah ingkar.